selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah kami buat dengan judul Penanganan Breakfast in Room Dining oleh Waiters di 360 Restoran Anantara Uluwatu Bali Resort. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Reza Putri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kaden Luciano Purwadi, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Niko Jodan Daniel Kami, absen 8. Saya Rini Fadila, nomor absen 10. Saya Andin, absen 11. Perkenalkan, nama saya Dodi Pranata, absen 14. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tri Pratanaya, nomor absen 16. Baik, selanjutnya kami akan membahas latar belakang dari judul yang telah kami buat. Jadi di sini saya akan membacakan latar belakang. Ya. Bali merupakan destinasi wisata internasional dengan pertumbuhan pariwisata yang besar, sehingga membutuhkan fasilitas pendukung seperti hotel untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Anantara Uluwatu Bali Resort sebagai hotel bintang 5 memiliki berbagai departemen yang saling bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu. Salah satunya adalah Food and Beverage Department. Departemen ini memiliki peran penting dalam menyediakan layanan makanan dan minuman, termasuk layanan in-room dining yang beroperasi selama 24 jam. Dalam pelaksanaan layanan breakfast in-room dining, Waiters menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal komunikasi dan prosedur pelayanan kepada tamu. Oleh karena itu, penanganan breakfast in-room dining menjadi topik yang menarik untuk diteliti guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan tamu. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan penulisan. Baik, selanjutnya saya akan membaca rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana prosedur penanganan breakfast in room dining yang dilakukan oleh Waitress di 360 Restoran Anantara Uluwatu Bali Resort. Dan yang kedua, apa saja hambatan yang dihadapi Waitress dalam penanganan breakfast in room dining di 360 Restoran Anantara Bali Resort, serta bagaimana cara mereka menanganinya. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana penanganan breakfast in room dining yang dilakukan oleh Waitress di 360 Restoran Anantara Uluwatu Bali Resort. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Waitress dalam penanganan breakfast in room dining di 360 Restoran Anantara Uluwatu Bali Resort. Selanjutnya ada manfaat penulisan dan metode penulisan. Baiklah, manfaat penulisan yang pertama ada bagi mahasiswa sebagai tugas mata kuliah Indonesia meningkatkan keterampilan penulisan karya ilmiah yang benar, menambah wawasan dan pengetahuan, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam menyampaikan gagasan tertulis. Lalu yang kedua ada bagi Politeknik Negeri Bali, menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademis, dan pelatih di bidang food and beverage, menilai keterampilan mahasiswa dan dosen dalam penulisan karya ilmiah serta pemilihan referensi akademik. Lalu yang ketiga ada bagi perusahaan, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan reputasi penanganan breakfast in room dining in 360 Restoran Anantara Uluwatu Bali Resort. Selanjutnya yaitu ada metode penulisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara mendalam berdasarkan data tertulis dan hasil wawancara guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap objek penelitian. Lalu yang pertama ini ada observasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi, aktivitas, dan fenomena terkait penelitian secara sistematis. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur atau semi terstruktur dengan pihak terkait guna memperoleh informasi mendalam yang tidak didapatkan melalui observasi atau literatur. Lalu yang ketiga ada studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi untuk memperkuat dasar teori penelitian. Baik, selanjutnya
ada tinjauan pustaka. Tinjauan wisata yang pertama yaitu pengertian layanan atau servis. Layanan merupakan aktivitas tidak berwujud yang diberikan kepada pihak lain tanpa menghasilkan kepemilikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas pelayanan atau service quality, yang dimana kualitas pelayanan diukur melalui 5 dimensi serval, yaitu bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati dalam memberikan layanan kepada tamu. Yang ketiga yaitu in dining room, yaitu in dining room adalah layanan penyediaan dan pengantaran makanan ke kamar tamu yang dilakukan melalui tahapan penerimaan pesanan, persiapan, pengantaran, penyajian, dan penarikan peralatan. Yang keempat yaitu standar operasional prosedur atau SOP. SOP merupakan pedoman kerja tertulis yang mengatur langkah-langkah pelayanan agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar hotel. Selanjutnya yang kelima yaitu peran dan tanggung jawab waiters. Waiters berperan penting dalam menjaga kualitas pelayanan, yang dimana kejelasan tugas dan kondisi kerja yang terstruktur mengaruhi kinerja dan kepuasan tamu. Yang keenam, kepuasan dalam pelayanan, yaitu komunikasi yang sopan, ramah, dan profesional antara waiters dan tamu sangat berpengaruh terhadap pengalaman emosional dan tingkat kepuasan tamu. Dan yang terakhir yaitu kepuasan tamu. Kepuasan tamu tercapai ketika pelayanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan, khususnya dalam ketepatan waktu, kelengkapan makanan, dan sikap profesional waiters. Selanjutnya ada pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama itu ada prosedur penanganan breakfast in room dining yang dilakukan oleh waiters di 360 restoran antara Uluwatu Bali Resort. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Waiters mempersiapkan diri dan memastikan seluruh perlengkapan sarana lengkap serta siap digunakan sebelum pesanan diterima. Terus yang kedua itu ada tahap penanganan pesanan. Waiters menerima pesanan dengan baik melalui telepon maupun secara langsung dengan mencatat pesanan, menjelaskan menu, mengonfirmasi detail, dan menyiapkan tagihan. Terus yang ketiga itu ada tahapan pengiriman ke kamar. Waiters mengantarkan pesanan ke kamar dengan sesuai dengan SOP, dengan mengetuk kamar pintu, terus menata makanan sesuai permintaan tamu, serta memastikan pesanan dan tagihan sudah sesuai. Terus yang keempat itu ada tahap akhir. Waiters memastikan tagihan telah ditandatangani, kemudian membersihkan dan mengumpulkan kembali peralatan yang sudah digunakan. Terus selanjutnya ada hambatan yang dihadapi waiters dalam penggunaan breakfast room dining. Yang pertama itu ada kendala pada tahapan persiapan. Kendala yang dihadapi berupa kekurangan peralatan makanan karena digunakan bersamaan dengan restoran utama, sehingga memperlambat proses persiapan, dan diatasi dengan berkoordinasi ke bagian steward untuk mencari serta membersihkan peralatan tambahan. Terus yang kedua itu ada kendala pada tahap penanganan. Kendala ini terjadi saat penyajian floating saat breakfast pada musim hujan karena kondisi kolam yang tidak aman, sehingga waiters memberikan penjelasan kepada tamu, menawarkan alternatif Jasuji breakfast, serta menyesuaikan harga agar kepuasan tamu tetap terjaga. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari karya tulis ilmiah yang telah kami buat. Baik, yang pertama saya akan jelaskan yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penanganan breakfast in room dining oleh waiters di 360 restoran antara Uluwatu Bali Resort secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional, prosedur, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan tamu. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala operasional yang berpotensi menghambat kelancaran pelayanan, khususnya terkait ketersediaan peralatan dan faktor eksternal seperti cuaca. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi internal dan kesiapan operasional agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan. Baik, selanjutnya ada saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan breakfast in room dining. Disarankan agar pihak hotel menambah jumlah peralatan makan khusus untuk in room dining serta memperbaiki sistem pengelolaannya agar tidak terjadi kekurangan pada jam sibuk. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi dengan departemen stewarding guna memperlancarkan proses persiapan serta memberikan pelatihan komunikasi dan penanganan keluhan
kepada waitress agar pelayanan menjadi lebih profesional. Evaluasi dan pembaruan SOP secara berkala juga perlu dilakukan agar prosedur pelayanan selalu relevan dengan kondisi operasional dan kebutuhan tamu.